Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Saudara-saudara, teman-teman semua yang berbahagia, kita lanjutkan cerita yang ke-12. Cerita ini diangkat di masa Malik bin Dinar. Di masa Malik bin Dinar, Syekh Malik bin Dinar, ada seorang kakak beradik, yaitu orang Majusi. Ini berbincang-bincang. Adiknya berkata kepada kakaknya, "Kak, kita sudah lama menyembah api." Kakaknya mengatakan, "Terus kenapa, Dek? Kita coba saja bagaimana api ini kepada kita. Kita coba tangan kita masukkan api. Kalau memang api ini masih membakar kita, berarti membakar kita sama halnya membakar orang-orang yang tidak menyembah api. Berarti api ini tidak layak untuk kita sembah." Akhirnya kakaknya mengatakan, "Iya, Dek, kita coba saja." Karena memang kakaknya ini sudah menyembah api selama 93 tahun, sedangkan adiknya menyembah api selama 35 tahun. Jadi sudah sangat lama sekali, yang kakaknya 93 tahun. Akhirnya sang kakak ini menyalakan api, dan makin lama api itu semakin membesar. Adiknya berkata kepada kakaknya, "Kak, tangan siapa yang dimasukkan dulu? Tanganmu atau tanganku?" Kakaknya mengatakan, "Tanganmu saja, Dek." Adiknya kemudian yang mengikuti saja. "Baiklah kalau gitu." Akhirnya adiknya mengulurkan tangannya, dimasukkan di api begini. Tak lama kemudian sudah namanya api, terbakar tangannya. Akhirnya terus ditarik lagi. "Masih membakar saya, Kak. Mungkin kakak yang sudah menyembahnya selama 93 tahun mungkin sudah lama. Mungkin kakak tidak kebakar. Saya kan masih menyembah selama 35 tahun. Akhirnya, "Coba, Kak, tangan sampean, Kak." Akhirnya tangan kakaknya pun dijulurkan kepada api, dimasukkan dalam api, dan tetap kebakar. Rasanya juga sama dengan yang kebakar adiknya yang 35 tahun menyembah api, 93 tahun berbanding 35 tahun. Berarti sama saja kalau gitu. Aku menyembah dia selama 35 tahun. Kakak menyembah dia selama 93 tahun, tapi tetap api itu membakar kita. Kalau gitu kita tinggalkan saja, Kak. Kita tidak usah menyembah api, karena api ini tidak memberikan manfaat pada kita kalau kita sembah. Kita mencari Tuhan yang andai kata kita bermaksiat selama 500 tahun, dan kemudian kita minta ampunan dalam waktu 1 jam saja, kemudian semua kesalahan kita dihapus. Akhirnya kakaknya bilang, "Iya, Dek, saya setuju." Akhirnya kakak beradik, adiknya juga membawa keluarganya, membawa istrinya, membawa anaknya. Ini ingin menemui Malik bin Dinar. Sudah sepakat, adiknya bersama keluarganya. Kemudian mereka ini menjumpai Malik bin Dinar. Ini berada di, kalau sekarang itu mungkin di alun-alun. Tempat pengajiannya yang dikerumuni orang banyak. Akhirnya kakaknya mengatakan, "Dek, saya nggak jadi ikut kamu. Saya nggak jadi ingin masuk Islam." "Nah, kenapa, Kak?" "Saya sudah menyembah api selama 93 tahun.
dan itu saya lebih baik tidak masuk Islam. Kalau nanti saya masuk Islam justru malah dicemooh keluargaku, dihina keluargaku, diremehkan keluargaku. Lebih baik saya tetap menyembah api saja daripada saya itu meninggalkan menyembah api dan kemudian saya dihina, dicemooh oleh keluargaku. Jangan begitu, Kak. Tetap kita saja, jangan hiraukan cemoohan mereka. Cemoohan mereka itu hanya sebentar saja, tapi panasnya api neraka itu tidak akan ada hentinya. Kakaknya bilang, maaf dek, pendapatmu yang ini saya tidak melakukannya, saya tidak turuti pendapatmu yang ini, saya pulang dulu. Selamat jalan dek. Iya kak, cilakalah kamu kak, kayak gitu. Akhirnya kemudian sang adik ini bersama keluarga, bersama istri dan anaknya mengikuti pengajian Malik bin Dinar, Syekh Malik bin Dinar. Selesai pengajian, kemudian orang Majusi ini mendekati Malik bin Dinar, menceritakan apa yang telah dialaminya bersama kakaknya. Kemudian Malik bin Dinar ini menceritakan bagaimana Islam, maknanya Islam itu bagaimana, selebihnya Islam bagaimana. Akhirnya adiknya ini, yaitu orang Majusi ini bersama keluarga dan istrinya ini kemudian masuk Islam. Dan ketika dia mau kembali menginjakkan kakinya, kemudian Malik bin Dinar mengatakan, tunggu dulu, ada apa Syekh? Jangan pergi dulu, saya kumpulkan uang-uang dari teman-teman untuk bekalmu hidup. Tidak Syekh, yang saya cari hanyalah Islam. Saya akan mencari untuk besok, untuk nanti malam saya ingin mencari uang. Saya tidak menerima pemberian. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya kemudian orang ini kemudian meninggalkan majelis taklimnya Malik bin Dinar. Dia mencari tanah yang kosong, yang tidak ada penghuninya. Ternyata dia dapati tanah kosong, dan ternyata lagi di tanah yang kosong itu ada rumah yang sudah tidak terpakai. Akhirnya orang ini bersama keluarganya kemudian singgah di rumah tersebut. Dari singgah di rumah tersebut mungkin sampai akhir hayatnya. Setelah kemudian di rumah itu, seorang istri berkata kepada suaminya, Kang, besok sampean cari kerja ya di pasar-pasar, mungkin ada yang membutuhkan tenaga sampean. Iya dek, besok pagi-pagi saya berangkat. Betul, kemudian pagi-pagi benar setelah sholat subuh berangkatlah suaminya ini ke pasar agar nanti ada orang yang membutuhkan pekerjaannya. Tapi nanti sampai siang belum ada orang yang menyuruh. Akhirnya dia kemudian mendapati ada masjid yang sudah mungkin tidak pernah dipakai, atau bukan masjid ya, tanah, mencari tanah kosong lain, tidak masjid, mencari tanah kosong lain, kemudian dia melakukan sholat. Nah, karena pekerjaan tidak ada, dia melakukan sholat dengan sholat sunat dan lain sebagainya sampai maghrib. Setelah maghrib, sholat maghrib, kemudian dia pulang dengan rasa malu karena memang tidak membawa apa-apa. Setelah sampai di rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana Kang Mas keadaanmu? Dapat pekerjaan? Sudah dapat pekerjaan, saya bekerja pada raja yang sangat pemurah, cuma upahnya belum dikasihkan hari ini. Oh ya nggak apa-apa, saya cuma khawatir sama anak-anak. Ya besok pagi sama kembali lagi. Ya dek. Akhirnya esok harinya kembali lagi ke pasar, berharap ada orang yang mau menyuruh dia agar mendapatkan upah. Tapi
ironisnya lagi itu tidak ada orang yang menyuruhnya, bahkan kejadiannya seperti hari yang awal. Akhirnya kemudian dia mencari tanah kosong untuk sholat sunat dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah maghrib kembali lagi pulang dengan hati yang sangat berat. Bagaimana nanti saya pulang, anak-anak saya bagaimana, dengan hati yang sangat berat. Akhirnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Istrinya menjawab, bagaimana Kang pekerjaanmu Kang? Hari ini saya belum dapat upah, belum dapat gajian. Ya, rajanya berkata, mungkin besok upahnya akan datang. Kemudian hari ketiganya berangkat lagi, pada itu hari Jumat. Jadi dia berangkat lagi untuk mencari pekerjaan. Tetapi di hari Jumat itu kemudian dia sholat saja di hari Jumat dan berdoa kepada Allah. Yang intinya doa itu, ya Allah, demi harimu yang mulia ini, demi harimu yang sangat mulia ini, saya minta kepadamu ya Allah, limpahkan rezeki padaku. Karena saya takut tentang keislaman istriku dan anak-anakku. Ketika dia masuk Islam, baru masuk Islam, kemudian hidupnya sangat menderita. Dicoba itu. Keesokan harinya, berarti hari Sabtunya, orang ini pada waktu berangkatnya adalah pada waktu jadi berangkat ke pasar, ya, berangkat lagi ke pasar. Jadi sampai pada sholat duhur dia kemudian meninggalkan, nggak dapat pekerjaan lagi, dia meninggalkan lagi, ditinggal untuk sholat duhur. Sudah. Dan melakukan sholat terus sampai maghrib. Baru kemudian ketika maghrib itu dia mau pulang, tetapi dia malu, tidak membawa apa-apa. Akhirnya ada kacu yang kecil itu kemudian diisi dengan debu. Nanti kalau istriku atau anakku bertanya apa yang saya bawa, saya bilang tepung. Karena memang saya malu, belum dapat pekerjaan. Di sisi lain di rumah, istrinya ini ada tamu besar. Ya, istrinya itu punya tamu besar. Yaitu ada seorang pemuda yang sangat tampan sekali, itu membawa nampan yang berisi uang dinar. Yang berisi uang dinar, jumlahnya ada 1000 dinar. Dan ditutupi oleh taplak yang terbuat dari emas pula. Jadi uang dinar ditutupi dengan taplak yang terbuat dari emas. Dan beberapa makanan. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya bertanya, jenengan siapa? Saya diutus tuan yang suamimu bekerja kepadanya. Kemudian diserahkan nampan itu. Akhirnya sebelum pergi, pemuda ini sebelum pergi berkata, ini pesan dari tuannya majikan suamimu. Tambahlah bekerjanya, maka saya akan tambah lagi upahnya. Kita kembali lagi kepada orang Nasrani yang laki-laki ini. Setelah sholat maghrib, kemudian dia mengeluarkan kacu sapu tangan, kemudian diisi dengan pasir. Dan berkata dalam hatinya, nanti kalau anakku tanya itu apa, saya jawab ini adalah tepung. Nah, akhirnya kemudian pulang. Orang laki-laki ini pulang. Dia sangat khawatir sekali dengan keluarganya. Hari Rabu sudah dimakan, hari Kamis tidak makan. Hari Jumat pun juga belum ada makanan. Jadi 3 hari tidak makan, ini hari keempatnya itu. Saya malu dengan keluargaku, bagaimana keadaannya. Terus saya tak ambil ini. Terus dibawalah pasir yang
di dalam sapu tangan itu dibawa pulang. Sesampai di depan rumah, orang Nasrani, orang Majusi ini mencium bau yang sangat sedap. Ini makanan dari mana ini ya? Ternyata makanan itu di dalam rumahnya sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melihat itu baunya semakin menyengat. Akhirnya orang laki-laki ini apa yang dibawanya tadi kemudian diletakkan di balik pintu agar istrinya tidak tahu. Tapi ya tetap orang perempuan itu kan kepo, ingin tahu, mesti ingin tahu, dikejar terus. Waalaikumsalam. Itu apa kan yang di dalam kacu itu? Nggak usah dilihat. Enggak, saya mau lihat. Padahal yang laki-laki ini ingin membuang pasir yang ada dalam kacu itu, tapi sudah ketinggalan atau kalah cepat dengan istrinya. Wedok itu cepet toh. Jadi akhirnya kemudian dilihat isi kacu itu. Subhanallah, pasir yang telah dibawa oleh orang Majus ini berubah menjadi tepung dengan izin Allah. Akhirnya orang Majusi yang bekas orang Majusi ini kemudian sujud lagi, sujud syukur yang pertama ketika bercerita, istrinya bercerita bahwasanya ada orang laki-laki yang datang ke rumah membawa itu, kemudian dia sujud bersyukur kepada Allah. Dan ini yang kedua kalinya adalah juga bersujud kepada Allah karena melihat yang aslinya pasir berubah menjadi tepung. Diceritakan sekeluarga ini mati di dalam, ya tetap sampai tua sampai mati ya di rumah itu. Inilah teman-teman, sahabat-sahabat semua yang berbahagia, sedikit cerita tentang bagaimana Allah memuliakan orang yang baru masuk Islam walaupun dengan cobaan yang sangat berat sekali. Cobaan-cobaan itu adalah apalagi yang baru masuk Islam itu sangat berat sekali. Tetapi tetap gigih untuk masuk Islam. Nah, saya ceritakan sedikit lagi. Setelah masuk kemudian sujud syukur. Akhirnya keesokan harinya istrinya ini membawa satu uang dinar untuk ditukarkan kepada penukar uang, mata uang. Karena di situ ada 1000 uang dinar, diambil satu. Wis tak gawani siji ae. Mulai kabeh kok mbayani. Diambillah satu ditukarkan kepada orang. Nah, orang itu yang suka menukarkan uang itu asalnya adalah orang Nasrani. Dari orang Nasrani. Kemudian ditimbang. Nah, jadi uang dinar yang pemberian dari akhirat itu ditimbang dengan uang dinar yang asli. Ternyata masih beratnya itu lebih berat uang dinar pemberian dari akhirat. Jadi KCE 1 miskol sampai 2 miskol. Akhirnya orang yang Nasrani ini berkata kepada orang perempuan ini, bagaimana ceritanya? Karena dilihat uang dinar itu yang dilihat itu adalah ada tulisan hadhihi hadiyatun mirabik. Jadi tulisannya itu hadiah minal akhirah. Jadi ini kok tulisannya uang hadiah dari akhirat. Akhirnya orang Nasrani berkata kepada orang perempuan ini, tolong ceritakan bagaimana uang ini sampai di tangan sampean. Akhirnya perempuan itu bercerita panjang lebar. Akhirnya orang Nasrani mengatakan, sudah kalau gitu uang ini saya kembalikan kepada sampean. Saya kembalikan kepada sampean. Terus orang Nasrani bilang juga, dan saya berikan 10 saya berikan 1000 dinar, tapi 1000 dinar uang yang asli buatan manusia, 1000 dinar. Nanti kalau sampean kok kurang habis itu, sampean kembali ke sini lagi, nanti saya kasih lagi 1000 lagi. Jadi inilah karomahnya seperti itu.
Dan orang Nasrani ini pun juga masuk Islam. Dah teman-teman semuanya, mungkin ini adalah cerita sedikit dari kami. Mudah-mudahan cerita ini dapat diambil manfaatnya. Cerita tentang bagaimana kita tawakal kepada Allah. Ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinik. Allahumma ahrimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atik. Ihdina syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin hammana ya